Saya masuk ke kamar mandi, saya doa dan saya nangis. Saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya talenta untuk menyanyi dan kata orang suara saya bagus, kenapa saya berakhir di tempat seperti ini? Yang nonton saya maaf, cuman orang mabuk. Get me out of here. Keluarkan saya dari tempat ini. Ada bilang kutukan juara, lebih naik nih runner up-nya, finalisnya kan. Itu pasti kan intimidasi itu juga ada kan. Betul. Misalnya Tiara, Lyodra, Jiva, itu 3 orang yang selalu dibanding-bandingin. Betul. Noella, Ya. kita kemarin lihat kamu juga diundang reunian gitu kan, ketemu betul. semuanya tuh memorable lagi balik kayak gitu. Sebenarnya dari sisi kamu apa sih yang harus dimiliki untuk menjadi mental seorang juara menurut kamu, pelajaran kamu di industri? Aku sering banget bilang satu kalimat yang bagus banget di lirik lagunya Mbak Adele. You never know if you never try gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba gitu. Kita nggak pernah tahu area ini berhasil apa tidak kalau kita nggak pernah coba. Mental juara adalah kita punya satu langkah iman untuk mencoba hal yang kita impikan ada di kepala kita. Bayangkan hari itu kalau saya nggak lihat Kak Regina di TV dengan dia punya testimoni 7 kali ikut Idol, 6 kali gagal, 1 kali menang, dan hari itu kalau saya cuman masih ada di mental Noella yang ya itu kan dia, gua mungkin nggak bisa kayak gitu. Mungkin saya nggak ada di sini hari ini. Tapi hari itu saya ambil langkah. Oke, coba aja lah ikut audisi dulu. Cari informasi, cari formulir, datengin ke radio apa segala macam. Saya pikir, saya rasa kita perlu punya satu langkah iman setiap harinya yang kita lakukan untuk mengubahkan hidup kita. Langkah iman seperti apa yang menurut kamu untuk kamu bisa berada di Indonesian Idol yang kamu ambil? Saya ikut audisi Indonesian Idol itu di tahun 2013. Tayangnya kan 2014 ya, akhir 2013. Saya ingat Kak, satu kali saya lagi nyanyi di satu kafe besar di Bali. Saya masuk ke kamar mandi, saya doa dan saya nangis. Saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya talenta untuk menyanyi dan kata orang suara saya bagus, kenapa saya berakhir di tempat seperti ini? Yang nonton saya maaf, cuman orang mabuk. Yang mungkin mereka tidak menghargai talenta saya. Sebagus-bagusnya saya bernyanyi, saya cuma nyanyi untuk orang yang mabuk dan party. Saya bilang kalau memang Tuhan kasih saya talenta sebesar ini, waktu itu saya bilangnya gini, get me out of here. Keluarkan saya dari tempat ini. Gak berapa lama dari situ saya dipanggil untuk audisi Indonesian Idol. Saya ditelepon karena saya waktu itu kasih demo suara saya. Iman harus ada perbuatannya gitu ya. Ya saya doa, saya ambil sebuah langkah iman dan saya lakukan. Dan ya hari ini saya bisa lihat ya Tuhan betul-betul bekerja. Ini nggak cuma dalam konteks Indonesian Idol loh Kak. Ya dalam konteks ketika yang tadi saya bilang waktu hubungan saya sama keluarga saya dipulihkan, itu saya doa Kak. Saya doa dan saya ambil langkah untuk maju duluan. Saya sorry duluan, peluk duluan. Saya punya ego, tapi saya doa Tuhan bantu saya supaya saya bisa peluk my dad and say sorry. Saya merasa kalau saya menang. Ya harusnya kita bisa menang dong. Saya menang lawan diri kepahitan atau hal-hal yang berusaha mengintimidasi kita ya. Karena Tuhan aja udah menang di kayu salib. Ya kita juga anaknya pasti bisa menang kan. Tadi kan idol itu dari iman ya. Iman dan pastinya action. Apa sih langkah-langkah menurut kamu yang kamu lakukan untuk biar kamu masuk atau layak dalam kompetisi itu? Kalau dari pengalaman kamu Nela? Bersyukur latar belakangku kan penyanyi kafe ya Kak. Jadi aku kan sudah banyak punya lagu, udah banyak bank lagu, panggung lah ya. Sudah banyak panggung ya. Jadi bersyukur kayak aku tuh udah punya modal untuk ada dalam kompetisi Indonesian Idol. Yang paling kamu bandingin sama siapa saat itu di sana? Kalau waktu Idol aku jarang membandingkan diri, ya? Tetapi sesudah Idol kan kita masuk ke the real industry. The real music industry. Saya banyak sekali compare myself sama penyanyi-penyanyi lain. Duh kok bisa ya penyanyi ini lagunya hits, kok gua enggak. Aduh kok bisa ya dia gini, kok gua. Aduh kok dia udah cakep, suaranya bagus, punya suami, punya anak. Kok gua masih begini-begini aja, gua masih single-single aja, gua masih ada di titik-titik ini aja gitu. Oh saya sangat banyak membandingkan diri saya. Sampai kembali lagi, waktu aku punya hubungan sama Tuhan kan aku setiap hari, yang kakak bilang, I really like literally every day aku tuh punya waktu harus punya waktu untuk Tuhan. Doa,
entah aku penyembahan, saat teduh, aku pasti punya waktu untuk Tuhan. Aku rasa dari situ lama-lama yang aku kasih masuk kan firman Tuhan. Dirinya dikasih makan firman Tuhan. Firman Tuhan ini kan petunjuk hidup, kata-kata yang benar, kata-kata yang baik gitu. Akhirnya aku tahu, oh ini pikirannya nggak benar, aku harus singkirkan. Ini ada pertanyaan gini, juara Indonesian Idol itu kan selalu dibandingkan dengan runner up atau finalis lainnya. Ada bilang kutukan juara. Lebih naik nih runner up-nya, finalisnya kan. Itu pasti kan intimidasi itu juga ada kan. Betul. Misalnya Tiara, Lyodra, Jiva itu 3 orang yang selalu dibanding-bandingin. Betul. Nah, gimana dengan kamu? Apakah juara karirnya nggak naik? Wah juara cuman gini doang levelnya. Pernah dapat kayak gitu dan gimana kamu ngatasinya? Ya, ya tentu saja pernah ya itu udah kayak ya I don't know, mungkin dibilang kutukan gitu ya. Tapi kalau aku bilang sebenarnya ya sebuah statement tanpa dasar sebenarnya menurutku ya. Aku mungkin pernah ada di masa oh iya ya kayaknya juara lebih ini. Oh iya ya. Akhirnya apa? Akhirnya itu mengintimidasi pikiranku dan aku akhirnya nggak ngapa-ngapain, nggak jadi apa-apa juga gitu. Tapi sekali lagi saya percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Hal-hal kayak begitu bukan jadi hal yang penting lagi. Bagi saya hari ini tuh bukan hal yang penting lagi. Betul. Karena saya tahu betul siapa gambaran diri saya di hadapan Tuhan saya. Saya tahu betul kenapa Tuhan ciptakan saya ada di dunia ini. Apa yang mau saya lakukan dalam hidup saya. Saya tahu betul. Akhirnya bagi saya semua pencapaian hari ini itu hanya sebagai bonus dan privilege aja dari Tuhan. Tapi saya tahu betul apa yang saya mau lakukan. Saya tahu betul kalau hidup saya kayak hari ini saya menceritakan hidup saya untuk Kak Nix, teman-teman di sini dan juga yang di rumah nonton aja, mungkin bisa mengubahkan hidup satu orang mungkin. I don't know, tapi I believe ya itu adalah kenapa Tuhan mau saya ada di sini. Bukan hanya sekedar ya udah lu juara Indonesian Idol, that's it. Tapi hidup lu nggak jadi impact apa-apa buat orang. Ada apa tujuan yang lebih besar ya? Ya, ada tujuan yang lebih besar dari hanya sekedar itu menurut aku. Okay. Kamu lagi sedih, bingung, overthinking, merasa sendiri, insecure, takut menghadapi kehidupan. Kamu butuh teman bicara, teman bercerita. Kamu bisa menghubungi layanan doa dan konseling CBN karena tim layanan doa dan konseling CBN siap 24 jam untuk membantu kalian, mendengarkan cerita kalian dan juga berdoa untuk kalian. Maka dari itu, saya mau mengajak saudara-saudari jangan ragu untuk hubungi layanan doa dan konseling CBN kapanpun kalian butuhkan.